Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bareng aku Nuna di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini, saya akan membahas matematika kelas 8 pada bab statistika. Kalian pasti tidak asing dengan statistika itu kan ya? Karena sebelumnya kalian sudah mempelajari statistika pada kelas 7 tentang analisis data. Pada pertemuan kali ini, kita bakal belajar tentang ukuran pemusatan data. Kita akan fokus dulu ke yang paling sering kita pakai, yaitu mean atau nilai rata-rata. Nah, ini nih yang sering banget kalian temuin, apalagi pas lagi nunggu nilai ulangan keluar kan ya. Pasti muncul di pikiran kalian, duh nilai aku di atas rata-rata nggak ya? Nah itu dia, kita bakal bahas itu sekarang. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kita bakal memahami konsep rata-rata dari suatu data. Yang kedua, kita bakal belajar cara menentukan rata-rata dari suatu data. Dan yang ketiga, kita bakal nyelesain masalah sehari-hari yang berkaitan sama rata-rata. Jadi, tujuannya bukan cuma kita sekedar ngerti aja, tapi juga bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas sedikit materi yang pernah diajarin sebelumnya di kelas 7 ya. Ada yang masih ingat, statistika sama statistik itu beda apa sama? Bagi yang sudah lupa, kita ulas kembali. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, mengolah data, mulai dari menyusun, menyajikan, sampai menganalisis, dan menarik kesimpulan. Jadi, statistika itu membantu kita memahami data. Kalau statistik itu beda dengan statistika. Statistik itu adalah hasil dari pengolahan datanya, seperti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Contoh, rata-rata nilai kelas 8A adalah 80. Nah, 80 itu disebut statistik. Sekarang kita bahas ke data. Data adalah kumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan atau pencatatan. Contoh, nilai siswa 70, 80, 90. Nah, itu semua disebut data. Terus apa itu datum? Datum adalah bagian dari data. Nah, datum ini itu bersifat tunggal, satu. Contohnya dari data yang tadi 70, 80, 90. Nah, 70 itu satu datum, 80 itu satu datum. Jadi, kalau satuan itu datum, kalau sekumpulan itu dinamakan data. Selanjutnya ada jenis data. Kita kenalan dulu sama jenis-jenis data. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengamatan sifat atau keadaan suatu objek yang bukan merupakan angka. Jadi data kualitatif itu data yang bentuknya bukan angka, biasanya dari pengamatan sifat atau keadaan. Contohnya warna kesukaan, jenis makanan, atau hobi kalian. Nah itu kan nggak pakai angka semua ya. Nah yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa angka. Data kuantitatif itu data yang bentuknya angka, biasanya dari hasil pengukuran, contohnya tinggi badan, berat badan, atau nilai ulangan. Nah, itu semua pakai angka. Nah, untuk penyajian data ini sebenarnya kalian udah pernah pelajarin di kelas 7 ya. Jadi di sini kita nggak bahas secara detail, kita cuma mengulas sedikit aja biar kalian inget lagi, agar nanti pas lanjut ke materi berikutnya kalian nggak bingung lagi. Nah, di penyajian data ini bisa berupa tabel dan diagram. Nah, diagram itu ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi statistika kelas 8. Kita bakal bahas tentang pengolahan data. Nah, pengolahan data itu ada dua bagian. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Yang kedua, ukuran penyebaran data. Kalau ukuran pemusatan data isinya ada nilai rata-rata atau biasa disebut dengan mean. Yang kedua ada median, yang ketiga ada modus. Sedangkan ukuran penyebaran data isinya ada jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, sama simpangan kuartil.
Tapi di pertemuan kali ini kita fokus dulu ke nilai rata-rata atau yang biasa disebut dengan MEAN. Nah, apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili dari kumpulan data terurut yang dapat memberikan gambaran pusat distribusi data. Atau gampangnya, nilai yang nunjukin pusatnya dari data itu. Misalnya nih, kita punya banyak angka. Nah, kita pengen tahu kira-kira nilai tengahnya tuh di mana sih? Nah, itu dia yang disebut ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dapat ditentukan dengan menggunakan modus, median, dan nilai rata-rata atau biasa disebut dengan MEAN. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ukuran pemusatan data yang pertama, yakni nilai rata-rata atau MEAN. Nilai rata-rata atau MEAN yaitu jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Contoh, diketahui nilai ujian 7 siswa diantaranya 80, 80, 85, 75, 90, 85, dan 70. Berapa rata-rata dari data tersebut? Pertama, kita jumlahin dulu semua datanya. 80 tambah 80 tambah 85 tambah 75 tambah 90 tambah 85 tambah 70. Didapat dari penjumlahan data tersebut 565. Terus dibagi dengan banyak data. Karena ada 7 siswa berarti dibagi 7. 565 dibagi 7 didapat hasilnya 80,7. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 80,7. Contoh soal yang pertama disajikan sebuah data menggunakan diagram batang. Kita tetap cari rata-rata dengan cara yang sama, seperti yang di awal dengan menjumlahkan data lalu dibagi dengan banyaknya data. Di sini ada penjualan sepeda motor selama sepekan. Pada hari Senin terjual 12 motor, pada hari Selasa terjual 15 motor, pada hari Rabu terjual 9 motor, pada hari Kamis terjual 18 motor, pada hari Jumat terjual 16 motor, pada hari Sabtu terjual 20 motor. Pertanyaannya, berapa rata-rata sepeda motor yang terjual dalam sepekan? Di sini kita jumlahin dulu datanya. 12 ditambah 15 ditambah 9 ditambah 18 ditambah 16 ditambah 20. Didapat hasilnya 90. Lalu dibagi dengan banyaknya data ada 6. Jadi 90 dibagi 6 hasilnya 15. Jadi rata-rata sepeda motor yang terjual dalam sepekan adalah 15 motor. Contoh soal yang kedua, data disajikan dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah data hasil ulangan harian matematika siswa kelas 8. Yang ditanya, banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Rumusnya sama seperti tadi, MEAN sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Tapi dalam hal ini kita tidak bisa langsung menjumlahkan, karena nilai 75 di sini frekuensinya ada 2 siswa. Yang nilainya 80 frekuensinya ada 5 siswa. Jadi jumlah data harusnya 75 dikali 2. Karena nilai 75 ada 2 siswa ditambah 80 dikali 5 karena nilai 80 ada 5 siswa dan seterusnya. Ditambah 85 dikali 8 ditambah 90 dikali 10 ditambah 95 dikali 4 ditambah 100 dikali 1 dibagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data di sini banyak siswa. Banyak siswa ada 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 1. Lanjut didapat 150 ditambah 400 ditambah 680 ditambah 900 ditambah 380 ditambah 100 dibagi 30. Didapat hasilnya 2610 dibagi 30. Hasil rata-ratanya adalah 87. Pertanyaannya, banyak siswa di bawah rata-rata, berarti siswa yang nilainya di bawah 87, yaitu siswa yang nilainya 75, 80, dan 85 dong. Yang nilainya 75 ada 2 orang, yang nilainya 80 ada 5 orang, yang nilainya 85 ada 8 orang. Kita jumlahin 2 ditambah 5 ditambah 8, jadi totalnya ada 15 orang yang nilainya di bawah rata-rata. Nah, gimana?
Mudah banget kan teman-teman? Semoga dari penjelasan tadi kalian udah mulai paham ya tentang rata-rata. Yang penting ingat aja kita jumlahin dulu datanya lalu dibagi dengan banyaknya data. Simpel banget kan? Sekarang kalian bisa coba kerjain latihan ini ya, biar kalian tahu udah paham apa belum sama penjelasan tadi. Jawabannya nanti saya taruh di deskripsi biar kalian bisa ngecek apakah jawaban kalian udah sama atau belum. Tetap semangat belajarnya ya, sampai ketemu di materi selanjutnya. Kita akan mempelajari ukuran pemusatan data yaitu median sama modus. Dan jangan lupa dicoba lagi latihannya biar makin paham, oke? Saya Nuna, pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.